Ini adalah cara gua atur porto saham gua sampai bisa kalahin return Warren Buffett. Hai, nama gua Alvin. Buat yang belum kenal, gua adalah founder dari supercuansaham.id. Gua pernah bekerja di salah satu sekuritas luar sebagai fund manager, dan kini sekuritasnya itu juga udah di list di bursa Nasdaq. Gue juga suka edukasi, ya, memberikan edukasi soal investasi, finance, dan lain-lain di TikTok maupun Instagram, dan sekarang juga coba lebih aktif di YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Di video kali ini, gue akan bahas portofolio saham gue yang ngalahin return Warren Buffett. Dan gue juga akan tunjukin porto asli gue secara belak-belakan dan transparan ya. Dan gue juga akan share cara-cara gue bisa melakukan ini. Dan kenapa gue memilih untuk meng-compare dengan Warren Buffett? Ya karena approach investasi kita itu mirip. Dan dari segi banyak hal itu juga mirip banget. Mulai dari jumlah emiten dan tesis yang kita miliki ya. Atau approach itu masih tergolong value investing. Karena gue bukan all-in satu atau dua saham gorengan yang mungkin secara jangka pendek atau dalam beberapa tahun terakhir returnnya itu bisa sangat fantastis ya. Tapi ya jangka panjang kan sebenarnya masih dipertanyakan. Kalau gini kan mungkin baru nggak adil ya kita compare return 1 atau 2 tahun terakhir kita dengan Mr. Warren Buffett. Dan supaya lebih apple to apple lagi, di sini gue akan compare portofolio saham US gue ya. Tapi disclaimer on, gue juga ada investasi di saham Indonesia ya. Nggak pakai lama lagi, let's get straight to the video. Jadi, gue di sini itu akan compare selama periode awal 2024 sampai Juni 2025. Kenapa gue pilih periode ini? Karena gue pingin compare salah satu portofolio saham luar gue yang ada di broker peluang. Dan gue itu mulainya kurang lebih sekitar Februari 2024. Jadi, biar perbandingan kita apple to apple juga, periodenya kita buat sama. Dan di sini, teman-teman bisa lihat di periode tersebut, return dari Berkshire Hathaway atau investment holding dari Mr. Warren Buffett ini tuh naik sekitar 26,5%. Jadi ini lumayan ya, masih di atas market. Dan di sini gue juga tunjukin apa sih isi dari portofolio Mr. Warren Buffett. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini data yang gue dapetin dari third party subscription yang berbayar lumayan mahal ya. Jadi dia ada Apple, dia ada American Express, ada Coca-Cola, dan Bank of America. Dan ya 4 saham ini itu sebenarnya lumayan besar porsinya di portofolionya. Karena sebenarnya Mr. Warren Buffett ini tuh punya 36 saham, tapi cuma 4 saham yang porsinya di atas 10%. Dan cuma 8 saham yang porsinya itu di atas 3%. Jadi sebenarnya meskipun portofolio dia itu kelihatan punya saham banyak banget, sebenarnya ini masih tergolong concentrated. Apalagi untuk ukuran dana sebesar dia ya teman-teman. Oh ya, dan data ini tuh berdasarkan the latest 13F filings ya. Jadi kalau teman-teman investasi di saham US, itu ada yang namanya 13F filings. Jadi investor besar atau institutional investor itu tuh harus ngedisclose apa isi portofolio mereka. Tapi ini tuh nggak real time ya. Jadi ini dilakukan per quarter dan ada delay selama beberapa bulan. Jadi porto yang teman-teman lihat di sini itu bukan real time banget ya. Tapi ya mungkin cukup merefleksikan isi portofolio Warren Buffett sekarang. Karena ya pindah-pindah posisi dengan duit sebesar ini itu ya nggak mudah juga kan teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan bahas, kita akan buka-bukaan salah satu portofolio saham luar gua, specifically di broker peluang. Jadi gua akan jelasin di sini berapa cuan yang udah gua dapetin dan berapa jumlah aset gua, dan gua juga akan jelasin singkat saham-saham yang masih gua hold. Sebelum mungkin kita bahas cara gua melakukan hal-hal ini sampai bisa outperform portofolio Warren Buffett. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini sekarang total nilai aset gue di peluang ya, 179.400.000. Dan teman-teman bisa dilihat ini lagi floating profit sebesar 45 juta ya, hampir 45 juta. Dan ini tulisannya itu cuma 33% ya floating profitnya. Tapi ini itu floating profit berdasarkan jumlah aset size gue sekarang. Jadi sebenarnya true profitnya itu lebih gede lagi. Dan ini tuh kita bisa cek di bagian sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke bagian portofolio, dan di sini teman-teman bisa lihat portofolio value teman-teman. Dan di sini bisa dilihat juga alokasi aset gua. Jadi gua ada 21 juta di cash di US dollar.
Dan ini PNL gua ya. Teman-teman bisa lihat, gua ada ini unrealized PNL atau artinya floating profit sebesar tadi itu 45 juta ya, dan gua udah realize PNL sebesar 25 juta. Jadi total cuan gua itu sekitar, kalau dihitung-hitung itu berarti sekitar 70 juta lebih ya teman-teman. Jadi, dan sekarang aset gua itu 179 juta, artinya modal awal gua kan berarti sekitar 100 jutaan ya. Jadi ya memang benar, karena gua deposit itu cuma sekitar 100 jutaan aja. Dan di sini artinya return dari portofolio gua di peluang ini itu 70%. Dan teman-teman bisa lihat periodenya di sini, di total holding period itu 1 tahun 2 bulan. Return gua 70%. Nah, terus kalau teman-teman klik di bagian aset, ini bisa lihat ya saham-saham yang gue punya sekarang. Dan disclaimer on, ini saham yang gue lagi hold sekarang ya. Jadi kalau saham-saham yang udah take profit ya udah nggak ada di sini. Dan ini saham-sahamnya juga gue ada yang udah take profit sebagian ya. Jadi ini bisa dilihat gue punya Google, Crocs, Norwegian Cruise Line, JP Morgan, dan lain-lain. Dan yang cuannya paling banyak itu Sea Limited, di mana gue profit sebesar 250%. Dan ini tuh benar-benar ngangkat return dari portofolio gue. Jadi ya makanya wajar gue bisa sampai cuan 70% ya dalam kurang lebih 1 tahun. Dan disclaimer on juga ya, dari 7 saham ini gue itu punya saham lagi di broker lain. Karena gue punya akun di broker lain itu, mungkin kira-kira jumlah emiten saham luar yang gue punya itu yang nggak ada di sini itu ada 3 saham lagi, kalau nggak salah ya, 3 atau 4. Jadi kurang lebih jumlah emiten yang gue punya itu sekitar 10-11an teman-teman. Oke, jadi teman-teman tadi udah lihat ya bukti nyata portofolio gue yang diatur dengan sedemikian rupa dengan resiko yang super minimal karena gue lumayan diversified juga ya. Bukan cuma dari all-in saham Nvidia atau saham PANI atau apalah. Dan bisa ngalahin return dari Mr. Warren Buffett. Dan kali ini gue akan share 3 cara yang gue lakuin untuk bisa melakukan hal ini. Oke, langsung ke hal yang pertama. Berapa sih emiten yang kita harus punya di portofolio kita? Ini menurut gua sweet spot itu adalah 5-20 emiten. Dan satu emiten itu tidak lebih dari 30% dari portofolio teman-teman. Dan rules ketiga itu tidak ada sektor yang terlalu mendominasi. Wah, Pak, 20 saham ya? Apakah itu nggak terlalu banyak? Dan jawabannya nggak, karena guru dari Warren Buffett sendiri, Benjamin Graham, kalau teman-teman baca buku ini, salah satu buku terinvestasi terbaik ya sepanjang masa, The Intelligent Investor, Benjamin Graham itu malah merekomendasikan portofolio yang memiliki 10, minimal 10 emiten dan sampai 30 emiten. Dan setiap alokasi dari satu emiten per emiten itu nggak lebih dari 10% dari portofolio. Nah, ini tuh malah lebih ekstrim lagi ya diversifikasinya ya. Iya, jadi miskonsepsi bahwa Warren Buffett tuh menyarankan portofolio yang benar-benar concentrated itu adalah salah satu mitos terbesar di dunia investasi. Karena concentrated bagi investor-investor seperti mereka dan bagi fund manager juga itu bukan punya cuma 1, 2, atau bahkan under 5 saham. Kalau itu namanya terlalu concentrated dan yaitu resikonya menurut gue terlalu besar ya. Karena portofolio kita bisa mengalami drawdown yang sangat parah kalau market lagi kurang bagus atau misal tesis kita salah ya teman-teman. Dan ini menarik, ada pengakuan sendiri dari Pak Jos Parengkuan, fund manager dari Sailendra. Dia tuh menceritakan bahwa awal-awal dari investasi beliau itu portofolionya super concentrated ya. Jadi dia pernah punya 40% di satu saham, yaitu waktu itu UNTR ya. Akhirnya portonya itu bisa naik sebesar 140% dalam 2-3 tahun. Tapi setelahnya itu susah, karena portonya itu stagnan lama. Jadi hal yang beliau belajar itu aim untuk above average return aja. Kita nggak perlu return yang spektakuler banget hasil dari portofolio yang super concentrated, cuman punya 1, 2, atau bahkan di bawah 5 saham.
Jadi inilah kelemahan dari value investing yang benar-benar garis keras, atau kalau kita mengkonsentrasikan portofolio kita itu terlalu ekstrim ya. Misalnya cuma punya satu saham aja. Itu di periode tertentu, short term itu performa kita bisa bagus banget, tapi secara jangka panjang itu sebenarnya nggak terbukti juga kalau ini tuh lebih bagus daripada portofolio yang terdiversifikasi to some extent. Dan gue juga belajar hal ini dari waktu gue kerja di sekuritas luar sebagai fund manager, dan gue lihat kolik-kolik gue, fund-fund manager lain, itu sempat banyak yang returnnya itu super fantastis waktu zaman COVID kemarin ya. Jadi bisa kayak 1 tahun di 2020 itu return mereka itu 140%. Tapi balik lagi, itu karena di porto mereka cuma punya sekitar mungkin 3 sampai 5 saham gitu ya. Dan kalau lihat performance-nya sampai sekarang, itu performance-nya nggak terlalu bagus kalau dilihat sampai sekarang ya. Tapi pada waktu 2020 itu terlihat sangat bagus banget. Jadi sebagai orang yang pernah jadi fund manager juga, gue juga bilang bahwa gue bisa confirm bahwa pernyataan dari Pak Jos Parengkuan ini tuh benar. Jadi kebanyakan orang yang all in ini tuh return portonya di jangka panjang itu nggak akan bagus. Kita memberikan above average return, nggak harus luar biasa, returnnya nggak perlu spektakuler, tapi long term consistency is very important. Dan makanya itu, menurut gua sweet spot itu adalah 5-20 emiten itu kita harus punya di portofolio kita. Kalau di atas 20 juga mungkin agak susah ya, karena jatuhnya kita punya saham terlalu banyak hal yang kita harus monitor, dan return kita lama-lama juga semakin mirip di market gitu kan. Jadi ya, kalau kita misal punya saham terlalu banyak, itu berarti mungkin kita filternya kurang bagus ya teman-teman. Jadi ya itu tadi, jangan punya terlalu sedikit, jangan punya terlalu banyak juga. Jadi aim untuk mempunyai 5-20 saham di portofolio teman-teman. Dan hal kedua yang gue lakukan itu adalah gue invest di hal yang gue tahu. Jadi gue kasih contoh ya. Contohnya misal teman-teman kerja di industri perbankan ya, kan teman-teman itu sebenarnya kalau mungkin posisi teman-teman cukup bagus, teman-teman kan bisa mendapat overview yang cukup bagus ya tentang dunia perbankan ya. Jadi mungkin secara otomatis teman-teman bisa memilih saham bank dengan lebih baik ya, mungkin ya. Dan mungkin contoh lain, gue sendiri kan pernah tinggal kuliah dan kerja di Amerika selama 5 tahun ya. Makanya gue cukup confident bahwa gue juga lumayan mengerti landscape bisnis di Amerika. Makanya ini memungkinkan gue untuk invest di saham US juga dan mendapatkan return yang bagus. Karena gue udah ngerti nih, landscape-nya di sana itu seperti apa. Gue juga ngerti saham yang aneh-aneh yang 99,9% orang Indonesia itu nggak akan pernah tahu, kecuali mereka pernah tinggal di sana gitu kan, dan ngelihat produknya sendiri gitu kan. Lah, terus kalau misal teman-teman nggak tahu, ya cari tahu gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakuin untuk cari tahu informasi ya. Pertama, kita bisa baca-baca buku, lihat-lihat artikel, dan dengerin podcast. Dan yang kedua, kita juga bisa networking sebenarnya. Karena dengan networking itu kan kita mencari informasi dari mungkin orang-orang yang kerja di industri yang berbeda dengan kita gitu kan. Jadi contohnya bisa kedatang RUPS, atau kalau ada event-event sosial yang diadain mungkin dari sekuritas-sekuritas atau komunitas investor, itu kita kan bisa saling bertukar pendapat ya. Dan gue mulai dari beberapa tahun terakhir ini sering datang ke event-event seperti ini. Dan jujur wawasan gue itu cukup nambah dari ngobrol dengan orang-orang di sana ya. Iya, jadi teman-teman harus selalu cari kenalan baru, selalu networking, selalu bertanya-tanya ke orang-orang. Karena investasi ini tuh sesuatu yang nggak ada habisnya ya. Jadi ini tuh continuous learning buat kita semua, karena ya setiap tahun, setiap periode waktu itu selalu ada hal yang baru ya di dunia investasi. Mau itu sektor baru, industri baru, atau tren baru, dan informasi-informasi menarik lainnya yang sebenarnya ini tuh juga bisa sangat crucial dalam teman-teman melakukan investment decision dan akhirnya mendapatkan return yang bagus di portofolio teman-teman. Oke, dan yang ketiga, yang menurut gue sangat penting, sebenarnya investasi itu perlu bakat. Jadi, kenapa high level investing itu perlu bakat? Ya ini tuh simply
analoginya seperti nggak semua orang itu cocok untuk jadi dokter kan. Nggak semua orang itu cocok juga untuk jadi insinyur, meskipun mereka sekolahnya itu ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada, mungkin teman kuliah dulu yang dia kuliahnya di jurusan kedokteran, tapi ternyata akhirnya nggak lulus kuliah gitu kan. Nggak lulus kuliah kedokteran. Ataupun misal dia jadi dokter, dia itu jadi dokter yang nggak terlalu bagus. Karena ya memang pada dasarnya bakatnya itu bukan di situ. Dan menurut gua, high level investing, di mana teman-teman bisa generate return yang cukup spektakuler dan konsisten jangka panjang, bukan cuma dari main all-in-all-inan atau dari info insider, itu teman-teman perlu talenta, teman-teman perlu insting yang kuat, teman-teman perlu mata yang bisa melihat ke depan, gitu kan. Jadi, adalah suatu kebohongan yang besar kalau ada seorang yang bilang semua itu bisa menjadi investor yang mendapatkan return yang luar biasa dan konsisten. Itu kebohongan yang luar biasa karena balik lagi nggak semua orang punya bakat untuk itu, sama seperti nggak semua orang itu bisa jadi penyanyi yang baik. Sesimpel itu ya. Tapi ya kalau teman-teman memang nggak punya bakat, ya jangan bersedih, karena ada alternatif lain untuk menggantikan hal ini, yaitu teman-teman harus mencari guidance yang benar. Tapi sebelum teman-teman mencari guidance yang benar atau arahan yang benar, itu kan banyak basic information yang teman-teman harus ngerti. Contohnya ya teman-teman harus sudah bisa menjawab pertanyaan seperti berapa sih return porto yang masuk akal untuk aset kelas XXX misalnya, atau misal apa sih esensi dari investasi saham. Kalau basic teman-teman udah ada, teman-teman itu nggak akan ketipu para penjual mimpi yang sekarang itu benar-benar marak di sosmed ya. Dan teman-teman bisa filter dan hanya dengerin orang-orang yang pantas untuk didengerin. Oke, jadi summary-nya, cara gue bisa ngalahin return porto Warren Buffett, yang pertama itu adalah punya well-diversified portfolio 5-20 emiten, dan make sure ini tuh terdiversifikasi dengan baik ya. Jangan ada sektor yang mendominasi, dan jangan satu saham jangan terlalu banyak secara alokasinya. Dan yang kedua, invest di hal yang kamu tahu. Kalau nggak tahu, ya cari tahu. Dan yang ketiga, punya bakat atau bisa cari guidance yang benar. Kalau teman-teman udah lakuin 3 hal ini, gue jamin return dari portofolio teman-teman akan meningkat dan akan konsisten bagus terus selama jangka panjang. Dan teman-teman akan bisa mencapai level of wealth yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Oke, so that's the end of the video. Semoga video ini berguna buat teman-teman. Dan kalau teman-teman penasaran apa sih isi porto saham gue secara real time, bisa cek link di deskripsi ya. Jadi gue share dua-duanya, mau porto saham luar, porto saham Indo, gue dua-duanya share secara transparan, belak-belakan, nggak kayak influencer lain yang cuma ngasih recommendation atau stock pick, tapi nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Kalau gue semuanya gue share, semuanya terrecord di dalam website gue. Oke, jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau gue bahas apa di video-video selanjutnya, komen aja di kolom komentar ya. Alright, see you guys later and bye.